sobat-sobat semuanya, pendataan dimulai ketika masing-masing Pemda tentunya memberikan surat edaran terkait perintah untuk melakukan pengiriman berkas dan juga data. Berikutnya data dalam bentuk format Excel ini nanti akan memudahkan bagi admin instansi itu nanti tinggal diinputkan saja ya ke dalam aplikasi pendataan BKN. Berikutnya nanti setelah didaftarkan barulah nanti kita ini sebagai tenaga honorer ini bisa membuat akun, dan berikutnya nanti kita mencetak kartu informasi akun. Selanjutnya kita melanjutkan untuk pengisian dan juga verifikasi. Selanjutnya dalam tahap akhirnya kita akan bisa mencetak bukti pendataan tenaga non ASN 2022. Nah, kira-kira apa sih tujuan pendataan tenaga non ASN 2022? Apakah ada kaitannya dengan pengangkatan CPNS dan juga P3K? Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, dipaparkan oleh Bapak Soherman dari BKN bahwa di sini sebagai tindak lanjut dari teman-teman yang belum atau tercecer ya dari pengangkatan tenaga honorer sebelumnya, baik itu THK 1 kemudian juga THK 2 yang sampai saat ini belum terangkat juga, maka di sini adalah sebagai salah satu solusi telah dilakukan pendataan ini. Berikutnya di sini juga dipaparkan terkait tentang statistik dari ASN, adalah dari jenjang pendidikan yang dimiliki. Ini adalah dipaparkan data seperti ini teman-teman, yaitu yang SD itu ada berapa, SMP, SMA dan seterusnya. Berikutnya dasar hukum dari pelaksanaan pendataan non ASN 2022 itu adalah dari yang pertama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian ada Surat Menteri Pan-RB nomor sekian, yaitu tanggal 31 Mei ya, tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan juga daerah. Kemudian Surat Edaran Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, untuk maksud dari hasil pendataan ini nantinya adalah disampaikan seperti ini teman-teman. Yaitu yang pertama itulah dilakukan yaitu pemetaan ya. Dari hasil pendataan nanti akan dilakukan pemetaan. Kira-kira nanti arah kebijakannya itu seperti apa, tentunya didasarkan pada ijazah yang kita miliki, itu adalah yang utama ya. Kalau misalkan nanti dari persyaratan hasil pendataan ini kita memenuhi persyaratan untuk diikutkan seleksi CPNS, maka kita akan diikutkan. Kalau misalkan mendapatkan peluang dari persyaratan itu untuk bisa mendaftar di P3K, maka kita akan diikutkan. Serta kalau misalkan nanti kita ada peluang untuk dimasukkan ke dalam kategori yang outsourcing, itu nanti juga kita akan diberikan peluang ke sana. Jadi di sini dari tujuan yang pertama itu adalah adanya kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non ASN ini. Kemudian mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping ya, validasi data dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non ASN. Membangun komunikasi positif atas penyelesaian tenaga non ASN, sehingga nanti dari hasil pemetaan nanti akan dibuat yaitu arah kebijakan. Ini nanti akan dilakukan penyusunan kebijakan kedepannya itu seperti apa, dan pada akhirnya nanti adalah dilakukan penyelesaian dengan pengawasan teman-teman, yaitu nanti jika kita memenuhi syarat untuk ikut CPNS kita akan diikutkan, P3K diikutkan, tentunya masing-masing formasi dan jabatan yang bisa kita lamar itu disesuaikan dengan persyaratan yang kita miliki, apakah kita masuk ataukah tidak. Kemudian terkait tentang persyaratan sendiri, tentunya teman-teman juga sudah sering menyimak ya terkait tentang persyaratan siapa saja yang bisa ikut pendataan tenaga non ASN. Yaitu yang pertama di sini adalah dari tenaga honorer kategori 2 ya atau THK 2 yang terdaftar dalam database BKN. Kemudian juga dari pegawai non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, baik itu di daerah maupun juga di pusat. Ya benar, di sini ditekankan untuk pembayarannya itu adalah yang mereka tenaga honorer dengan mekanisme pembayaran langsung ya, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan juga jasa. Soalnya diangkat paling rendah adalah oleh pimpinan unit kerja, kemudian telah bekerja paling singkat adalah 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk cut off-nya jadi 31 Desember 2021 ya. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi ini adalah 56 tahun, dan untuk cut off-nya juga sama yaitu 31 Desember tahun 2021.
Kemudian di sini dilakukan validasi data awal, yaitu untuk data dari cut off-nya teman-teman. Dari validasi data ini tentunya kita bisa menentukan posisi kita, apakah kita ini bisa ikut pendataan ataukah tidak. Nah, berikutnya untuk alur prosesnya tentunya di sini mungkin banyak sekali teman-teman yang ketika ingin membuat akun pendataan non ASN ini belum bisa membuat akun. Itu adalah indikasinya. Yang pertama, memang kita tidak memenuhi persyaratan ya untuk bisa ikut pendataan tersebut. Dan yang kedua, kita sudah melakukan pengisian data dari masing-masing instansinya. Tentunya di sini sesuai dengan arahan BKN, yaitu untuk masing-masing honorer itu nanti dimasukkan ya dalam bentuk by name seperti ini dalam format Excel, sehingga nanti dari data Excel yang dimiliki dari masing-masing instansi yang diinputkan oleh masing-masing honorer, nanti dari admin instansi ini akan langsung import ya, langsung import ke dalam sistem pendataan non ASN. Sehingga di sini dari admin atau operator instansi ini setelah mendaftarkan tenaga non ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan, maka berikutnya nanti kewajiban bagi teman-teman tenaga non ASN setelah kita didaftarkan ini adalah kita itu dapat membuat akun ya. Nah, kita bisa membuat akun. Disinilah letak bagaimana teman-teman ketika ingin membuat akun itu tidak bisa membuat akun, itu adalah dikarenakan ini ya. Jadi karena kita belum didaftarkan oleh admin instansinya, jadi kalau kita belum bisa masuk di database-nya. Kemudian kita melakukan registrasi untuk dapat memonitor ya, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja tenaga non ASN masing-masing. Tentunya di sini dari data-data ini sudah diinput ya oleh masing-masing admin instansi. Kita sebagai tenaga honorer ini mengkonfirmasi saja. Kemudian ada perintah upload berkas, ini kita upload di sana. Setelah itu kita mencetak hasil resume berupa bukti pendataan tenaga non ASN, yang mana di sini proses ini melengkapi riwayat ya tenaga non ASN yang nanti kita akan sertakan ya dalam finalisasi. Kita bisa mengedit dan mengubah asalkan nanti belum dilakukan finalisasi oleh masing-masing instansinya. Berikutnya di sini juga disampaikan untuk THK2. Nah, data THK2 yang belum menjadi calon ASN itu ditampilkan pada aplikasi pendataan tenaga non ASN. Nah, di sini bagi yang meninggal dunia, pindah bekerja ke instansi lain atau tidak aktif lagi dikarenakan diberhentikan atau mengundurkan diri atau hal lain, maka wajib melaporkan di aplikasi tenaga non ASN itu pada menu lapor THK2, teman-teman. Berikutnya untuk timeline sendiri, untuk jadwalnya teman-teman. Tentunya teman-teman di sini ada banyak sekali yang bertanya ya, kira-kira pendataan ini nanti sampai kapan gitu kan. Nah, ini adalah diberikan timelinenya, yaitu di sini sampai 30 September 2022 itu adalah nanti dalam tahap prafinalisasi ya. Dan untuk finalisasi sendiri, di mana kita nggak bisa ubah apapun lagi, ini adalah tanggal 31 Oktober 2022. Nah, ini teman-teman. Jadi dari alur yang pertama ini adalah instansi import dan juga import dan atau import data tenaga non ASN, melakukan pengecekan data. Kemudian di sini tenaga non ASN itu adalah membuat akun dan registrasi, kemudian konfirmasi dan melengkapi data riwayat masa kerja. Kemudian di sini 30 September ini adalah prafinalisasi. Inilah prafinalisasi yang menutup semua proses kegiatan. Berikutnya di sini tahapan-tahapan berikutnya tentunya ada yang harus dilakukan oleh admin instansi dan juga ada yang harus kita lakukan oleh teman-teman tenaga honorer. Itulah sobat semuanya terkait tentang tujuan dari pendataan non ASN dan juga timelinenya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.